Oke, lanjutkan. Jadi kita harus bisa menerima kritik ya, karena kritik itu bisa membangun kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Gitu. Nah, menunjukkan nilai Anda. Jadi setelah tadi Anda tuliskan kekurangan dan kelebihan Anda ya, Anda harus fokus kepada kelebihan Anda. Ya, kelebihan misalkan, saya orangnya introvert ya, introvert. Jadi saya harus bisa bisa belajar membuka diri. Coba sekarang ya, kalau misalkan kita bertemu dengan orang gitu kan, coba senyum ya, senyum misalkan sesama muslim ya, assalamualaikum ya, kalau enggak pagi gitu ya, boleh kenalan nggak gitu kan, saya ini dari prodi, misalkan kita di kantin ya, saya ini dari prodi biokewirausahaan gitu kan, kamu tadi ini ya, apa sih, aku lihat kamu tadi ngerjain tugas apa sih gitu kan. Misalkan prodi, misalkan kita satu interdep ya, prodi pariwisata sama SITI gitu. Misalkan kita satu link dengan pariwisata ya, sama manajemen kan, dari manajemen dan bisnis. Dari bisnis ya, manajemen bisnis. Nah, misalnya satu ke pariwisata. Nah, dari pariwisata kita ngobrol, kalau interdep itu kalian udah pernah belum gini kan, ada informasi gitu kan. Terus kemudian boleh nggak minta kontaknya gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu adalah suatu bentuk keterbukaan kita ya. Kalau misalkan offline gitu ya, saya akan mengadakan proyek kecil-kecilan ya. Coba kalian tulis kontak sebanyak-banyaknya terhadap orang yang kalian temui di sini gitu ya. Selain dari teman sekelas, atau jangan-jangan teman sekelasnya juga jarang di save ya nomor kontaknya. Coba sekarang save semua nomor kontak dari teman-teman satu kelas ya, dan nomor-nomor dosen penting gitu. Jangan hanya kompinya saja, tapi Anda juga harus punya itu ya. Karena kita nggak tahu ya, kita punya misalkan punya kendala, tidak bisa mengikuti kuliah misalkan, terus ada pemberitahuan mendadak, disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian mengajarkan untuk mengenal kualitas diri. Jadi, ya kita harus tahu ya kualitas diri. Misalkan, saya ini orangnya cerewet, ya. Saya ini orangnya suka dandan. Ya nggak apa-apa gitu ya. Itu sebenarnya potensi Anda. Jadi saya punya teman ya. Di kelas itu dia orangnya supel ya, supel tuh suka ngobrol gitu ya. Suka ngobrol gini, suka ini gitu kan, terus suka gambar gitu ya. Terus kemudian sekarang saya ketemu dengan beliau, beliau nggak kuliah, tapi beliau apa sih namanya? Beliau ini mempelajari rias, tata rias. Jadi dia sekarang jadi perias profesional. Jadi dari mengadakan event apa sih namanya, perias ya, terus kemudian event wedding, event yang banyak lah ya. Jadi sekarang dia sudah jadi WO ya, wedding organizer gitu kan ya. Jadi setiap diri Anda itu unik ya. Jangan
merasa jangan merasa Anda, saya orang miskin, saya nggak bisa ngapa-ngapain, atau saya nggak bisa ini itu gitu kan. Saya mah jauh dengan lulusan negeri gitu ya. Jangan seperti itu ya. Tuhan kita sudah memberikan yang terbaik untuk kita, dan tugas kita hanyalah untuk beribadah ya. Beribadah, berbuat yang terbaik untuk diri Anda. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menjaga diri sendiri ya? Ya kita menghargai dari tubuh kita ya. Misalkan gosok gigi ya. Kita bersyukur punya gigi. Coba nggak punya gigi ya. Jadi kita harus bersyukur punya gigi yang sehat ya. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa jika tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan bersiwak setiap kali mau sholat ya. Jadi aku akan mewajibkan gosok gigi untuk sebelum sholat jika tidak memberatkan ya. Karena pentingnya untuk menjaga gigi ya. Karena memang ya kesehatan mulut dan gigi ini itu sangat penting. Karena segala penyakit ya, segala apalagi penyakit-penyakit kronis ya, itu dimulai dari kesehatan gigi. Misalnya jantung itu kan obat jantung itu yang paling efektif itu diletakkan di bawah lidah, karena pembuluh kelenjar penyerapan terbaik itu di bawah lidah. Jadi kalau ada orang sakit jantung itu obat pamungkasnya itu diletakkan di bawah lidah. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh ya, kesehatan gigi terutama, agar apa ya, kalau seandainya itu kuman masuk langsung ke pembuluh jantung itu kan bisa menyebabkan penyumbatan ya kan. Terus kemudian radang tenggorokan itu bisa dari gigi. Coba misalkan saya lagi flu ya, biasanya kalau misalkan lagi flu, biasanya saya gosok gigi misalkan sehari 2-3 kali. Ketika saya sedang flu, saya akan gosok gigi lebih dari itu, saya lebihkan, bisa 3 kali, bisa 4 kali ataupun 5 kali. Karena itu ya, kalau jadi seger gitu ya, terus kemudian tenggorokannya nyaman ya, nafasnya lega gitu ya. Jadi selain wudhu gitu ya, saya gosok gigi lebih dari 4 kali 5 kali pada waktu kita flu itu, untuk kebersihan diri. Jadi kalian kalau misalkan walaupun daring di rumah ya, mandi pagi. Kalau misalkan muslim ya, mandi sebelum subuh ya, itu sangat sehat ya, sangat sehat. Terus berpikiran positif ya. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari pikiran kita ya. Kalau kita optimalkan kan sebelum kita keluar rumah ya, kita bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu adalah doa untuk menguatkan diri kita. Ya, kepadamu aku bertawakal, dan kepadamu aku akan memutuskan segala perkaranya gitu kan, kepada Allah gitu kan, bertawakal kepada Allah. Nah,